Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Janganlah gendong Manchester United, Bruno MOTM. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes terpilih sebagai Man of the Match di laga melawan Arsenal pada Minggu 9 Maret. Manchester United mencoba Arsenal di laga pekan ke-28 Premier League musim ini di Old Trafford. United tampil bagus di laga tersebut. Mereka bisa merepotkan Arsenal. Manchester United juga bisa unggul terlebih dahulu melalui Bruno Fernandes. Namun Arsenal bisa mencetak gol penyeimbang lewat Declan Rice. Laga big match ini pun berkesudahan dengan skor imbang 1-1. Di pertandingan kali ini Bruno Fernandes dimainkan sebagai gelandang. Dia tampil bagus sebagai salah satu kreator serangan Manchester United. Dia tidak hanya mengkreasikan peluang bagi rekan-rekannya, Bruno Fernandes juga mencetak gol yang membuat United unggul terlebih dahulu. Pemain asal Portugal ini juga membantu meredakan emosi rekan-rekannya ketika ada keputusan wasit yang dianggap merugikan Manchester United. Bruno Fernandes akhirnya mendapatkan penghargaan Man of the Match di laga tersebut di laman resmi Premier League. Dari catatan laman Footmood, Bruno Fernandes melepaskan 3 tembakan di sepanjang jalannya laga Manchester United melawan Arsenal. Semuanya tepat ke sasaran. Bruno Fernandes juga mengkreasikan 1 peluang bagi rekan-rekannya. 35 operan dia lepaskan di sepanjang laga dan 30 diantaranya sampai ke target. 2 percobaan dribble dilakukan tetapi tidak ada yang sukses. 2 umpan silang dilepaskannya akan tetapi tidak ada yang tepat ke sasaran. 6 umpan panjang dilepaskan Bruno Fernandes, 4 diantaranya sampai kepada target yang dituju. 1 blok juga tercatat untuk Bruno Fernandes. Dia juga sukses melakukan 5 ball recoveries. Ruben Amorim tertekan tetapi dia yakin Manchester United bakal kembali menjadi lebih baik. Sejak mengambil alih posisi pelatih dari Erik ten Hag pada bulan November, Ruben Amorim kesulitan untuk membalikan keadaan Manchester United, sehingga menimbulkan keraguan akan masa depan jangka panjangnya di Old Trafford. Klub sedang berjuang di posisi ke-15 di papan klasemen Liga dan hanya memenangkan 1 pertandingan dalam Liga pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Baru-baru ini sang pelatih asal Portugal memberikan penilaian yang jujur terhadap timnya. Berbicara kepada Premier League Production, pria 40 tahun itu mengatakan, "Dari segi hasil ini memang buruk, selain itu penampilan tidak banyak membaik. Sejujurnya, tetapi hal baiknya adalah kami banyak belajar. Kami mengubah banyak hal tetapi Anda tidak dapat melihatnya. Dan itu bisa sangat penting tahun depan. Tetapi juga ada resiko ketika Anda merencanakan dan berpikir untuk masa depan. Anda harus memperhatikan masa kini dan saat ini sangat sulit karena hasil dan penampilan tidak ada," ungkap Amorim. Saat ditanya lebih lanjut tentang aspek positif timnya, Ruben Amorim menambahkan bahwa saat ini timnya telah berkembang. Meski tidak terlihat banyak, namun dia menilai ada perkembangan penting yang tidak bisa dilihat penonton di atas lapangan. "Dan jika mereka bermain dengan baik, tim kami bakal bermain lebih baik. Saya pikir beberapa pemain berkembang secara individual. Joshua Zirkzee saya pikir meningkat dengan mengubah sedikit posisinya. Kami mencoba menemukan ruang yang lebih baik untuk Bruno, tetapi terkadang Anda menginginkan dia di mana-mana karena dia sangat penting bagi kami. Bahkan saat melawan Ipswich, kami kebobolan 1 gol dan kami terus bermain dengan cara yang sama. Dan saya merasa dalam detail kecil ini, saya merasa bahwa tim lebih percaya sedikit lebih banyak. Sisanya saya pikir sulit untuk melihat sesuatu di musim ini," tambah dari Amorim. Setelah menghadapi The Gunners di kandang pada hari Minggu, tim asuhan Ruben Amorim selanjutnya bakal menghadapi Real Sociedad di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa pada 13 Maret. Digosipkan bakal dijual Manchester United, begini respon Casemiro. Gelandang Manchester United Casemiro enggan bicara banyak terkait masa depannya di Manchester United. Dia menyebut bahwa untuk saat ini dia fokus membantu Setan Merah meraih hasil yang lebih bagus. Seperti yang sudah diketahui, Casemiro saat ini tersisih dari skuad Manchester United. Jam bermainnya menurun drastis semenjak Amorim menjabat sebagai pelatih Manchester United. Beredar kabar bahwa Amorim memang tidak memproyeksikan Casemiro di dalam timnya. Jadi dia bakal dilepas di musim panas nanti untuk memberikan ruang bagi pemain lain. Ketika ditanya mengenai rumor mengenai masa depannya, Casemiro mengaku enggan membahasnya karena menurutnya ini bukan waktu yang tepat untuk membahas itu. Dalam wawancaranya di Manchester Evening News, Casemiro menyebut bahwa dia kurang bahagia dengan menit bermainnya yang menurun. Namun dia menghormati keputusan sang pelatih. "Tentu saja saya ingin bermain lebih banyak. Ketika seorang pemain lebih senang duduk di bangku cadangan, maka dia tidak layak untuk bermain untuk klub manapun.
Saya ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, namun keputusan itu ada di tangan pelatih. Saya menghormati pelatih dan juga keputusan yang dia buat, ungkap Casemiro. Casemiro sendiri enggan membahas terlalu jauh seputar spekulasi masa depannya. Dia menyebut bahwa saat ini dia fokus untuk memberikan performa terbaiknya bagi Setan Merah. Saya rasa terlalu dini untuk membicarakan masa depan saya. Saya masih memiliki 1 tahun lagi di kontrak saya, jadi ada banyak opsi untuk masa depan saya. Untuk saat ini saya sangat bahagia di United dan saya siap jika pelatih dan juga klub ini membutuhkan saya, tambah dari Casemiro. Meski terus dibela, Ruben Amorim ternyata mulai jengah dengan bintang Manchester United ini. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Pelatih Setan Merah Ruben Amorim dilaporkan mulai pesimis dengan salah satu pemain bintangnya, Rasmus Højlund. Di musim 2024-2025 ini, Højlund memang jadi sorotan. Striker timnas Denmark itu kesulitan untuk mencetak gol bagi MU. Tak ayal sang striker kerap panen kritikan belakangan ini. Namun Ruben Amorim selalu membela sang pemuda di setiap konversi persnya. Sebab sang pemain jarang mendapatkan peluang matang dan itu merupakan tanggung jawab tim. Namun Football Insider melaporkan bahwa Amorim ternyata tidak begitu santai. Di balik pembelaannya, sang manajer dilaporkan mulai pesimis dengan Højlund karena sang striker dianggap tidak berkembang. Semenjak Amorim tiba, dia memberikan perhatian khusus kepada Højlund. Dia memberikan pola latihan khusus untuk meningkatkan performa sang striker. Namun hingga saat ini tidak ada tanda-tanda perbaikan performa dari sang pemain. Jadi Ruben Amorim mulai frustrasi dengan sang penyerang. Menurut laporan tersebut, jika kondisi Højlund tidak kunjung membaik, maka Ruben Amorim bakal mengambil tindakan. Dia dilaporkan bakal berburu striker baru di musim panas. Dia butuh pencetak gol yang teruji untuk memperkuat lini serangnya. Sejumlah nama sudah masuk dalam radar Setan Merah. Jadi dia meminta manajemen MU untuk bersiap mendatangkan pemain-pemain itu. Sementara untuk Højlund sendiri, MU berencana untuk menjualnya jika performanya tidak kunjung membaik. Manchester United sendiri jelas bakal kesulitan mencari striker top baru jika mereka tidak menjual beberapa pemainnya terlebih dahulu. Manchester United perlu memberi Amorim waktu. Legenda Manchester United Paul Scholes menyatakan dukungannya terhadap pelatih Ruben Amorim. Menurut Paul Scholes, sang pelatih masih membutuhkan waktu dan dukungan untuk membangun kembali Manchester United. Saat ini mereka masih tertahan di peringkat ke-14 klasmen sementara Premier League, serta sudah tersingkir dari Carabao Cup dan FA Cup. Situasi ini memunculkan desakan dari sebagian pihak yang meminta Amorim untuk segera dipecat. Namun Paul Scholes menilai keputusan tersebut terlalu tergesa-gesa karena Amorim masih membutuhkan waktu untuk membenahi kondisi tim. Dalam wawancaranya dengan TNT Sport, Paul Scholes menyebut bahwa memecat Amorim saat ini bukanlah langkah yang tepat. Dia yakin Amorim memiliki kapasitas sebagai pelatih MU. Saya rasa untuk saat ini dia belum saatnya untuk dipecat. Saya rasa performanya sebagai pelatih United cukup bagus. Menurutnya, Amorim membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun skuad sesuai dengan keinginannya. Scholes menilai butuh 3 hingga 4 bursa transfer agar pelatih 39 tahun itu bisa memperbaiki kondisi klub. Dia punya banyak waktu untuk membalikan situasi klub ini. Dan kita harus ingat dia belum mendatangkan pemain-pemain yang dia inginkan. Ada banyak area yang perlu ditingkatkan dari tim ini. Dan setidaknya butuh 3-4 bursa transfer lagi untuk mengembalikan klub ini ke tempat yang sedia kala, ungkap Paul Scholes. Lebih lanjut, Scholes juga menilai bahwa Amorim adalah sosok yang tepat untuk memimpin Manchester United di tengah situasi yang sulit ini. Oleh sebab itu dia berharap manajemen klub tetap menaruh kepercayaan kepada sang pelatih. Saya rasa tidak banyak opsi yang lebih bagus daripada dirinya saat ini. Dia pelatih muda yang bagus di mana dia juga berbicara dengan baik. Mari berikan dia waktu dan mendukungnya agar tim ini bisa maju ke depan, tambah dari Paul Scholes.